aku mau melanjutkan perjalanan dari Ankara menuju ke Kapadokia. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya dulu ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video dari aku. Dalam perjalanan ke Kapadokia ini kemarin aku mampir dulu ya untuk foto stop di Salt Lake sambil makan siang. Nah ini kita mau lanjut perjalanan ke Kapadokia. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Dalam perjalanan ke Kapadokia ini kita mampir dulu ke Aksara ya teman-teman. Nah ini adalah kayak apa ya, semacam karavanserai gitu, tapi memang nggak sebesar yang ada di Sultan Hanis sih. Nah di sini ini rest area gitu, dan di sini jualan macam-macam oleh-oleh Turki. Nah ini ada kan kayak gini foto-foto Turki. Terus kita masuk lagi, ada juga buku, ini buku-buku Turki, ini ada Al-Quran. Terus ini juga buku, nah itu kan ada Historia Kapadokia. Terus ini postcard yang gambarnya tentang Kapadokia, ada berudara dan goa-goa gitu yang khas banget dengan foto-foto Kapadokia. Oke, next kita lanjut masuk ya. Nah itu di depan ada meja resepsionis gitu kayaknya, tapi nggak ada yang jaga. Nah ini depan kanan kiri meja ada meja kursi. Ini hanya pajangan atau dijual, kurang paham karena nggak ada label harganya juga dan nggak ada yang bisa ditanya. Terus ini ada juga pouch dari yang paling kecil sampai yang gede. Di sini ada, ini yang kecil 15 TL. Tapi harga di sini lebih mahal sih ya daripada yang toko-toko souvenir yang ada di pinggir-pinggir jalan dekat tempat-tempat wisata gitu. Banyak kok yang jualan kayak gini. Terus lanjut, di sini ada kaos, ada juga ini tas. Nah ini nih yang khas Turki juga, jangan lupa kalau ke Turki jangan lupa beli teh ya teman-teman. Tehnya itu enak beneran deh, di Turki itu terkenal dengan tehnya. Ini ada juga, ini ada shawl, terus ini ada topi, ada sepatu. Dan lagi kalau teman-teman mampir ke sini, teman-teman juga bisa ngopi sambil menikmati view yang ada di sini nih. View-nya bagus banget kan. Nah, itu ada kursi-kursi di depan. Jadi kalau kita ngopi di sini itu adalah ngopi with a view. View-nya cakep banget. Oke, sudah ya dari Aksara, dari tadi kita di rest area selesai, lanjut kita ke Kapadokia. Tepatnya ke underground city atau kota bawah tanah. Lebih dari 85 meter di bawah perbukitan Kapadokia terdapat kota bawah tanah yang besar dan hampir selalu dihuni selama ribuan tahun. Perbukitan Kapadokia ini iklimnya kering, panas, dan berangin, tapi pemandangannya luar biasa indah. 1000 tahun lalu, kawasan vulkanis ini membentuk bebatuan seperti kerucut dan jamur yang kini menarik jutaan orang untuk mendaki atau menjelajah menggunakan balon udara. Namun, di bawah kawasan perbukitan Kapadokia ini terdapat jaringan raksasa yang tersembunyi selama berabad-abad, sebuah kota bawah tanah yang bisa merahasiakan keberadaan hingga 20.000 orang. Kota Kuni Eleng Ngubum atau yang sekarang disebut Derinkuyu terletak lebih dari 85 meter di bawah permukaan tanah dan mencakup 18 terowongan berbeda.
Kota bawah tanah terbesar di dunia ini hampir selalu dihuni selama ribuan tahun dan terus berpindah tangan dari bangsa Phrygian, Persia, sampai umat Kristen dari era Bizantin. Kota tersebut akhirnya ditinggalkan pada tahun 1920 oleh orang-orang Yunani Kapadokia saat mereka mengalami kekalahan pada perang Yunani-Turki dan berbondong-bondong kabur ke Yunani. Di kota itu terdapat gua-gua yang membentang ratusan kilometer dan diyakini ada lebih dari 200 desa kecil bawah tanah. Desa-desa itu terhubung satu sama lain oleh berbagai terowongan sehingga membentuk jaringan bawah tanah raksasa. Derinkuyu kembali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang warga anonim yang selalu kehilangan ayam-ayam peliharaannya. Saat dia sedang merenovasi rumahnya, unggas-unggas itu menghilang ke celah-celah kecil dan tidak pernah muncul lagi. Setelah melakukan penyelidikan dan penggalian, warga Turki itu menemukan jalan gelap yang ternyata adalah salah satu dari 600-an pintu masuk menuju kota Derinkuyu. Penggalian besar-besaran kemudian berlangsung dan mengungkap jejaring ruangan mulai dari ruang penyimpanan makanan kering, kandang lemak, sekolah, penyimpanan anggur, sampai kapal. Kota bawah tanah itu lantas ramai dikunjungi para turis dan pada tahun 1985 dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kapan tepatnya kota itu dibangun masih diperdebatkan. Namun, kota bawah tanah Derinkuyu disebutkan dalam buku Anabasis yang ditulis Xenophon dari Athena sekitar 370 sebelum Masehi. Pada buku tersebut, Xenophon menyebutkan orang-orang Anatolia di sekitar wilayah Kapadokia hidup di rumah-rumah bawah tanah, bukan di gua-gua perbukitan. Namun, siapa yang menciptakan kota Derinkuyu masih misteri. Bangsa Hittite kerap disebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas pengerjaan awal terowongan bawah tanah. Hipotesa ini dikuatkan oleh fakta bahwa sejumlah artefak bangsa Hittite ditemukan di kota Derinkuyu. Akan tetapi, sebagian besar kota tampaknya dibangun bangsa Phrygian yang memiliki keahlian arsitek zaman besi dan punya kemampuan membangun fasilitas bawah tanah nan rumit. Awalnya, Derinkuyu amat mungkin digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang, tapi fungsi utamanya adalah sebagai tempat persembunyian sementara dari serangan bangsa asing, mengingat Kapadokia selalu dikuasai kerajaan kuat selama berabad-abad. Walau bangsa Phrygian, Persia, dan Seljuk menghuni kawasan ini dan mengembangkan kota bawah tanah dalam abad-abad berikutnya, populasi Derinkuyu mencapai jumlah terbanyak pada masa Bizantin. Saat itu, hampir sebanyak 20.000 orang tinggal di bawah tanah. Saat saya mencoba masuk ke dalam terowongan-terowongan sempit di kota bawah tanah ini, saya bisa menyaksikan bukti kecerdasan berbagai kerajaan yang mengembangkan Derinkuyu. Lorong-lorong pendek yang sengaja sempit memaksa pengunjung untuk menavigasi labirin koridor dan tempat tinggal sambil membungkuk dan dalam satu barisan. Jelas posisi yang tidak tepat bagi penyusup. Diterangi cahaya lampu remang-remang, batu-batu bundar seberat setengah ton menghalangi pintu akses di antara setiap 18 tingkat dan batu-batu tersebut hanya dapat dipindahkan dari dalam. Lubang kecil dan bulat sempurna di tengah pintu besar dan kuat ini akan memungkinkan penduduk untuk menusuk-menyusup sambil mempertahankan batas yang aman. Meskipun konstruksi Derinkuyu memang jenius, itu bukan satu-satunya kota bawah tanah di Kapadokia. Dengan luas 445 km persegi, Derinkuyu hanyalah yang terbesar dari 200-an kota bawah tanah dataran Anatolia.
Pada tahun 2014, sebuah kota bawah tanah baru dan berpotensi lebih besar digali di bawah wilayah Nevşehir. Sudah ya, itu tadi adalah cerita dan sejarah kota bawah tanah yang ada di Kapadokia. Ini kita sudah mulai keluar, dan di luar underground city ini banyak penjual souvenir dan penjual minuman yang bisa teman-teman beli waktu berkunjung di underground city Kapadokia. Setelah ini kita lihat balon udara ya. Dadah.